Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Dewi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 4 Kepanjen, sekaligus mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan membagikan video PPL saya, PPG dalam jabatan Angkatan 2 2023. Silahkan menonton. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah siap menerima pelajaran hari ini ya? Iya. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama ya, pendidikan pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sudah siap? Sekarang siapkan dulu kerapian kalian, kemudian alat tulis yang belum ada di meja silakan disiapkan. Kebersihan mejanya harus semuanya rapi. Selanjutnya, Bu Silva minta tolong Ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Silakan. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semuanya kita kasih berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya seperti biasa kita baca Asmaul Husna, kita murojaah karena kita setiap hari Sabtu membaca Asmaul Husna. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Silva mau bertanya, mau mengabsen dulu. Hari ini hadir semuanya? Yang tidak hadir 2 Bu, absen 1 dan 25. Absen 1 dan 25. Baik, saya catat ya. Atas nama siapa? Abim dan Niko Bu. Iya. Baik, terima kasih. Belum ke pelajaran anak-anak, Bu Silva menginginkan kita ice breaking dulu ya. Ice breaking ini adalah penuh makna ya. Ini ice breakingnya tentang ketauhidan berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Silahkan kita lantunkan dengan lagu ya, sembari tangan seperti ini. Nah, jadi konsentrasi sambil bernyanyi, otak kita juga harus jalan. 1, 2, 3. Allah tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Iya, luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita mempelajari bab 2. Materinya adalah meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Coba sebelum ke sini Bu Silva ingin tanya, masih ingat materi yang kemarin minggu lalu kita pelajari tentang apa? Angkat tangan yang bisa? Ya. Tentang Al-Quran dan Sunnah seperti itu.
Baik, bagus sekali masih ingat. Berarti Bu Silva ingin tanya, apa itu arti hadis yang bisa? Hadis adalah segala ucapan, tingkah laku, dan ketetapan Rasulullah adalah merupakan hadis. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk dua anak ini. Ya, sekarang kita lanjut ya ke bab 2, meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, Bu Silva punya 5 pertanyaan ya. Angkat tangan yang bisa. Nomor 1, pernahkah kalian berzikir dengan Asmaul Husna? Angkat tangan. Pernah atau belum? Yuk, yang belum. Siapa yang belum? Namanya sebutkan. Giska, Bu. Giska belum pernah? Zikir dengan Asmaul Husna. Coba yang pernah angkat tangan. Yang pernah. Yang kedua, tahukah kalian bahwa Asmaul Husna itu ternyata bisa membawa kita ke dalam surga? Ada yang tahu kabar berita ini? Bahwa hadis Rasulullah itu betul-betul ada menyatakan kalau ada hamba Allah, umat Rasulullah yang hafal Asmaul Husna itu jalan menuju surga itu dimudahkan ya. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, saya yakin sudah tahu karena tiap minggu kita baca ya, 1 minggu 1 kali. Selanjutnya apa arti dari Asmaul Husna? Iya, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Nah, nomor 5 ini Bu Silva put ya. Bu Silva besarkan karena ini berhubungan dengan dimensi pelajaran kita, yakni tentang akidah. Siapa yang tahu arti dari akidah? Karena ini berhubungan dengan dimensi pelajaran kita, PAI. Ya, yakni akidah. Sudah sering kita lihat, kita dengar ya, bahwa akidah. Apa itu akidah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba berdiri. Pegang. Jadi akidah itu berhubungan dengan akhlak atau lebih tepatnya sebagai pondasi untuk berperilaku. Iya, bagus sekali. Terima kasih Caroline ya. Jadi yang namanya akidah itu adalah pondasi yang harus ada di setiap insan ya. Ibaratnya sebuah rumah, kalau mau membangun rumah apa dulu tahapan pertama yang dibangun? Pondasi. Kalau nggak ada pondasinya sedikit saja sudah roboh. Sama seperti diri kita ya, harus punya pondasi. Kali ini Bu Silva akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran ini ada 3 poin. Apa saja? Yang pertama, Bu Silva harap anak-anak Bu Silva di sini bisa memahami dan menjelaskan pengertian dari iman ya, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis melalui pembelajaran jigsaw learning. Apa itu jigsaw learning? Jadi nanti Bu Silva akan membagi per kelompok yang mana nanti dibagi rata dan diketuai oleh siswa yang Bu Silva tunjuk sebagai penuntun, pembimbing teman-temannya ya, supaya jalannya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, empat saja. Apa saja? Al-Alim, Al-Khabir, As-Samid, dan Al-Basir melalui metode diskusi yang nanti dari hasil diskusi kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Yang ketiga adalah kalian semua harus mampu bisa mengimplementasikan dari masing-masing contoh ya dari 4 Asmaul Husna ini melalui metode pembelajaran berbasis produk yang produknya yang dihasilkan per kelompok nanti membuat peta konsep tentang akidah tadi. Kalau kita berhubungan dengan akidah, fondasi, maka yang akan kita bahas itu ada beberapa poin. Salah satunya adalah tentang keimanan, yakni rukun iman, dan kita fokus hari ini adalah rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah. Masih ingat arti dari iman? Apa kalau menurut bahasa serentak kalau ingat? Percaya. Bagus. Kalau menurut istilah, Bu Silva punya 3 poin supaya bisa cepat hafal. Bu Silva punya 3 poin
Basuki Bajayana. Kenapa alasannya sempat dibuka korban? Dari artikel ini nanti silakan ya, silakan beri kesempatan untuk memahami satu. Kemudian setelah memahami, silakan betul-betul dianalisis sesuai dengan isinya. Setelah itu baru kalian hubungkan dengan keimanan tadi. Paham sampai sini? Ya, paham. Nah, setelah itu anak-anak, karena kita belajar 4 Asmaul Husna, ya, fokus pada 4 Asmaul Husna, maka Bu Silva akan membagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok Al-Alim, Al-Khabir, kemudian Al-Basir, dan juga As-Sami. Masing-masing kelompok mencari artinya, contohnya, kemudian dalilnya. Jadi contoh yang dicari itu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ya, baik. Kalau begitu silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan ketua kelompoknya sebagai ketua kelompok yang sudah berserta bagi ya, dibagi tugasnya supaya merata. Tahap pertama diskusikan dari murah-murahnya, kemudian arti dari ini tadi kelompok apa? Asa. Itu ya. Mari disuruh lihat. Baik anak-anak, sudah selesai ya semuanya? Alhamdulillah, waktunya presentasi tiap kelompok. Untuk supaya lebih enak mendengarkan dari masing-masing kelompok, silahkan Bu Silva minta kalian kembalikan lagi kursinya menghadap ke depan. Yuk, ayo, ya. Semua sudah duduk di tempatnya masing-masing. Ya. Maka kelompok 1 Bu Silva persilakan untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lofasya dari kelompok 1 yaitu kelompok Al-Alim. Ingin sedikit menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Bu Silva yaitu tentang Asmaul Husna Al-Alim. Nah, sebelumnya Al-Alim artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Nah, oleh karena itu kita harus selalu mengimani Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Salah satu caranya ialah dengan cara yang pertama adalah rajin belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah tidak berprasangka buruk apapun situasinya. Dan yang ketiga adalah tidak berbohong atau mencontek atau curang. Nah, dalil dari Asmaul Husna Al-Alim ini ada di surat Al-Baqarah 29 yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak untuk menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dari sini kita bisa mengaitkan dengan masalah yang diberikan oleh Bu Silva yaitu tentang siswi SMK yang bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta api dan yang diduga korban bully. Nah, jika kita mengaitkan dengan keimanan,
Allah SWT kan tadi kan maha mengetahui. Nah, otomatis sebenarnya Allah SWT itu maha mengetahui kalau sebenarnya siswi tersebut itu dibully, guys. Jadi kayak beliau Allah itu tahu kalau isi hatinya, kalau aku kalau siswa tersebut kalau kayak hatinya sakit, terus kalau dia itu dibully itu kayak merasa sedih, Allah SWT itu tahu karena Allah SWT kan maha mengetahui. Otomatis Allah itu mengetahui isi hati gadis tersebut. Nah, jadi sebenarnya jika saja gadis tersebut memiliki keimanan lebih dan percaya bahwa Allah selalu mengetahui apapun isi hatinya, dan Allah percaya dan siswi tersebut percaya bahwa Allah selalu ada untuk dia, maka insya Allah dia tersebut bisa mengatasi masalahnya, yaitu tentang pembulian tersebut. Karena Allah SWT tidak akan pernah memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari kapasitas kemampuan hamba tersebut. Jadi sebenarnya Allah waktu memberikan cobaan pembulian tersebut kepada siswi ini, sebenarnya siswa tersebut Allah merasa mampu. Akan tetapi mungkin tadi itu ada siswi tersebut memiliki keimanan yang kurang memiliki rasa percaya bahwa Allah selalu ada bersama dia. Jadi dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya itu adalah dengan cara bunuh diri. Padahal apabila siswi tersebut memiliki keimanan dan percaya lagi bahwa Allah selalu ada di sisinya, maka siswi tersebut bisa mengatasi masalahnya tentang pembulian ini, dan Allah pasti akan menghukum para pembulinya dengan hukuman yang setimpal, dan pasti akan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi siswi tersebut. Masya Allah, luar biasa anak-anak ya. Kita beri tepuk tangan. Iya, baik, boleh diakhiri. Terima kasih teman-teman. Apakah ada Iya. boleh mau menanggapi atau mau bertanya? Ingin menanggapi. Silakan. Ya mungkin solusi yang bisa diberikan untuk korban tersebut adalah korban tersebut bisa meningkatkan imannya dengan cara belajar tentang agama Islam setiap harinya atau membaca Al-Quran. Jadi pikirannya itu tidak terlalu terfokus dengan masalahnya yang di sekolah itu tadi. Baik, Terima kasih. ya tepuk tangan untuk Revania. Boleh diakhiri Rokosha. Terima kasih banyak atas tanggapannya, dan maaf bila ada salah kata dan salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Aurora Sari. Saya Kadesir Sesa Ahmad. Kami adalah perwakilan dari kelompok 2 tentang Al-Qobir. Di sini kami ingin menjelaskan apa sih hubungannya artikel yang telah diberikan Bu Silva dengan Asmaul Husna Al-Qobir yang artinya maha teliti atau maha memberitahu. Yang pertama saya akan membahas tentang yang Allah maha memberitahu. Hubungannya yaitu sikap dari siswi tersebut yang bunuh diri itu sangat bertentangan dengan Asmaul Husna Al-Qobir. Kenapa? Karena seharusnya dia percaya dong dengan Allah yang maha memberitahu. Karena Allah sudah memberitahu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 3. Bu Silva persilakan perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larina, absen 18. Di sini saya perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Basir. Yang terakhir yaitu hubungannya dengan artikel yang diberikan oleh Bu Silva, yaitu siswi yang bunuh diri. Hubungannya dengan artikel tersebut adalah jika kita beriman dan meyakini bahwa Allah maha melihat, pasti kita percaya jika Allah melihat semua perbuatan manusia. Ketika kita mendapatkan cobaan, Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, dari sini mungkin ada yang bisa menanggapi atau menambah karena penjelasannya masih kurang lengkap anak-anak ya. Jadi ketika seseorang atau siswi sedang dirinya merasa sendiri, kita bisa mengingat Tuhan dengan cara melihat atau membaca Al-Quran, melihat orang yang sholawat atau tibaan, kemudian bisa melihat orang pengajian seperti yang sedang tren
sekarang. Iya. Baik, tepuk tangan untuk Hari. Berikutnya adalah kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan, saya Meira Meta Putiran Hadianto, bisa dipanggil Meira, perwakilan dari kelompok 4 tentang Asmaul Husna As-Sami. Jadi yang pertama, As-Sami yaitu Allah Maha Mendengar. Ya. Contoh Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar ini tuh Allah bisa mendengar tuh surat Al-Baqarah ayat 137. Allah. Artinya yaitu, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya, baik. Boleh ada yang bisa menanggapi dari hasil presentasi kelompok 4 atas nama Meira? Iya, baik. Nuha, silakan. Boleh berdiri ya. Jadi mungkin saat kita sedang dalam keadaan down, kita bisa lebih tenang, juga mendekatkan diri dengan Allah dengan mendengarkan hal-hal yang baik. Contohnya seperti mendengarkan pengajian atau mendengarkan murotal Quran. Iya, baik. Alhamdulillah. Iya, sudah dapat pencerahan ya dari kelompok 1. Silakan boleh duduk. Berikutnya, Bu Silva akan merefleksi dari hasil kalian memahami dari 4 Asmaul Husna tadi. Dari kelompok 1 dan 2 sangat tepat sekali dan klik dengan problem yang Bu Silva berikan ya, dan juga antara keimanan, pengertian keimanan tadi dan hubungan dari Asmaul Husna, Al-Alim dan juga Al-Khabir. Selanjutnya di kelompok ketiga dan keempat, nah ini tadi ada beberapa yang masih bingung dalam penjelasannya ya, maka Bu Silva sepertinya perlu ada tambahan ya untuk bisa memahamkan ya. Jadi tidak seluruhnya nanti kalau Bu Silva simpulkan ya, jadi dari 2 kelompok ada yang masih belum memahami. Maka mari kita simpulkan bersama-sama anak-anak ya, dari 4 Asmaul Husna akan mengerti. Kalau orang mengerti, pasti jika mengambil langkah untuk kedepannya, dia pasti akan berpikir 2 kali lebih ya daripada biasanya. Kemudian yang kedua ya, Al-Khabir, Allah zat yang maha teliti atau memberitahu ya. Contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Wis nggak usah jauh-jauh, ketika kalian berangkat sekolah, mengaca dulu ya, dilihat dulu dari ujung rambut sampai ujung kaki, sudah full, sudah lengkap atau belum atribut ya, atribut sekolah kalian. Selanjutnya yang ketiga yakni Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Maha melihat, serta yang terakhir adalah As-Sami. Kesimpulan selanjutnya pada poin nomor 3 dan 4, siapa yang bisa angkat tangan? Iya, bagus. Artiana boleh berdiri. Nah, jadi Al-Basir kan melihat, terus As-Sami itu mendengar. Jadi kita tuh harus menjaga alat kita. Jadi harus digunakan dengan baik. Iya, bagus. Tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah ada di penghujung kegiatan pembelajaran. Maka Bu Silva ingin mengkonfirmasi minggu depan Bu Silva akan lebih memahamkan kembali ya tentang pembelajaran 4 Asmaul Husna ini. Mari kita baca doa bersama-sama anak-anak supaya apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah.
Bina